Hatur nuhun, terima kasih Ibu dan Bapak, terima kasih. Saya selalu mengucapkan terima kasih kepada para jiwa-jiwa yang sangat semangat untuk belajar. Saya rasa siapapun yang mampir dalam pembelajaran-pembelajaran ini adalah jiwa-jiwa yang terus mencari jawaban, jiwa-jiwa yang ingin selalu keluar dari ketidaknyamanannya, jiwa-jiwa yang ingin selesai dengan kekhawatirannya, jiwa-jiwa yang sudah cukup lama kelelahan atas penderitaan-penderitaannya, dan jiwa-jiwa yang sedang mencari sesuatu yang esensi, dan pencarian-pencarian itu membawa kita kepada kelas demi kelas sampai pertemuan kita di malam hari ini adalah perjalanan panjang. Jadi nomor satu, sebelum kita masuk, sebelum kita mengawali ke bahasan, ada baiknya untuk berterima kasih dulu kepada dirinya masing-masing yang sampai saat ini berjuang, yang sampai saat ini terus tidak berhenti, yang sampai saat ini terus bergerak, yang sampai saat ini terus ingin bertumbuh, dan hargailah setiap perjuangan itu langkah demi langkah. Dengan kita lebih baik menghargai diri kita, maka kita akan baik juga menghargai siapapun di luar diri kita. Karena hal yang paling sangat jarang dan sering dilupakan justru adalah bagaimana kita menghargai perjuangan dan perjalanan kita masing-masing. Karena saya rasa sampai ke titik ini nggak mudah. Sampai ke titik ini pasti mengalami lika-liku yang saya rasa panjang sekali gitu. Dan setiap siapapun yang hadir ke dalam kehidupan kita, mari kita tidak lupa untuk di belakang siapapun mereka pasti ada perjuangan yang sangat melelahkan. Jadi mungkin saatnya juga kita untuk tidak terlalu banyak berburuk sangka misalnya. Melakukan penilaian karena kita nggak tahu peperangan orang ini sampai mana gitu. Dan saya rasa di frekuensi yang selaras, di pertemuan-pertemuan yang menyatukan kita meskipun ini tatap layar, salah satu kekuatan dan salah satu kerinduan pembelajaran adalah rindu untuk saling bertumbuh gitu. Jadi sebenarnya materinya tuh nggak penting-penting amat, apalagi sayahnya itu juga nggak penting-penting amat gitu. Tapi ini adalah tempat kita rehat sejenak untuk kita mengistirahatkan batin dan jiwa kita, untuk kita menerima asupan-asupan yang nanti akan dititipkan, dialirkan, dan dengan berkontemplasi itu akan ada perubahan gitu. Makanya kan kehidupan yang tidak dikontemplasikan ya nggak ada maknanya gitu. Jadi senantiasa apapun yang didapatkan, yang dititipkan nanti dialirkan itu bukan hanya tersimpan dalam memori pengetahuan, tapi masuk kepada kontemplasi untuk diadakan yang namanya perubahan gitu. Jadi sekali lagi hatur nuhun, Ibu Bapak ini luar biasa ya, terima kasih. Ini para jiwa-jiwa yang ingin bertumbuh tuh luar biasa lah, saya sangat bersyukur ya. Syukur sekali bisa selalu berjumpa dengan teman-teman yang punya spirit belajar yang luar biasa. Oke, hari ini kita akan memasuki part kedua berbicara tentang esensi doa gitu ya. Di mana kita udah panjang lebar membahas tentang doa itu bukan urusan masalah permintaan. Doa sejati bukan sekedar minta atau minta sesuatu dari luar gitu. Tapi kata kuncinya adalah membangun keselarasan dalam diri dengan sang sumber sebetulnya. Jadi konteksnya bukan hanya banyak minta, banyak mau, kita udah bahas itu gitu ya, bahwa kadang alih-alih berdoa kita tuh ngatur gitu. Padahal kita ini hanyalah sesuatu yang bisa diatur, bukan bisa mengatur gitu ya. Makanya salah satu belenggu diri yang paling berat dalam hidup ini adalah mau mengatur. Saat kita udah mulai mau mengatur, apalagi mengatur sesuai dengan keinginan kita, di situ penderitaan akan dimulai gitu. Jadi orang yang menderita itu sebenarnya orang yang banyak intervensi untuk mengatur. Apalagi mengatur untuk terjadi sesuai dengan keinginanku, kehendakku, mau-mauku gitu. Sementara ya nanti kita akan ngerti bahwa doa tidak sesederhana permintaan sih. Karena Tuhan, Allah itu bukan divisi pengkabulan keinginan kita gitu. Yang jangan-jangan alih-alih kita ngerasa berdoa, padahal tiap sholat kita ngomong kita sebagai hamba, tapi pelan-pelan jadi mendikte Tuhan gitu. Ya Allah, ya Robana, semoga jadi ngasih advice gitu. Seharusnya lagi gitu. Gitu ya. Dan Ibu dan Bapak teman-teman,
Kalau hari ini banyak doa yang belum dikabulkan, jangan khawatir. Temennya banyak ya, banyak juga yang gitu masalahnya gitu. Jadi saya rasa kita sedikit mengerti tentang apa sih esensi dan pemaknaan dari doa itu gitu. Bismillah ya. Anyway, ini wajahnya jangan serius-serius amat ya. Kita bukan mau ujian tesis gitu. Jadi santai aja, relax seperti biasa, easy gitu. Dan kita punya pelan-pelan dan kita resapi dan kita kontemplasikan. Ingat, semua apapun yang didengar itu adalah refleksi dari dalam. Jadi itu semua adalah bagaimana kita menerima dan bagaimana kita mengisi dari wadah yang di dalam. Sekali lagi, saya biasanya ngomong ini di akhir, tapi saya akan ngomong ini di awal. Nggak semuanya harus ngerti, nggak semuanya harus paham, tapi apapun yang per detik dan per saat ini dimaknai oleh apa yang kita butuhkan, fokuslah di situ. Ya, karena pada dasarnya adalah bagaimana kita menerima sebuah pemahaman yang kita butuhkan gitu. Baik, Bismillah ya teman-teman, Ibu dan Bapak. Saya mau mengulang dulu sedikit untuk kita memahami konteks. Jadi saya langsung ke sini. Semua orang berdoa itu pasti ingin melakukan atau ingin terjadi yang namanya perubahan gitu. Ya, jadi agak aneh sih kalau ada anaknya mau ujian, ibunya bilang, udah ngedoa yang banyak tapi nggak nyuruh belajar gitu. Itu rada aneh gitu. Benar, berdoa itu bagus, berdoa itu menenangkan hati, menenteramkan hati, iya. Dan berdoa itu membuat kita jadi pede, iya. Berdoa itu membuat kita menjadi self-motivating, memotivasi diri, iya. Tetapi kita semoga tidak menyalahartikan doa itu bukan permintaan sebetulnya. Karena pada dasarnya doa itu adalah keselarasan. Ya, jadi nanti kita akan mengerti bahwa doa itu terjadi dalam konteks yang namanya selaras gitu. Nah, selarasnya di mana? Di semua partikel diri kita. Yang seperti apa yang kita bahas kemarin, doa itu salah satu artinya itu justru malah mengundang gitu. Justru malah mengundang. Berarti kalau doa itu mengundang, harus ada action mengirim undangannya. Jadi kalau ada anak kawinan mau didatangi sama tamu, ya kita harus ngirim undangan dulu dong. Tamu kan nggak mungkin tiba-tiba datang gitu. Kecuali ya tamu yang malu-maluin ikut makan gitu ya nggak apa-apa sih gitu. Tapi poinnya adalah siapapun yang akan datang untuk terundang perlu ada gerakan konteks yang namanya mengundang dulu gitu. Makanya nanti di surat 13 ayat 11 Al-Quran itu dikatakan, aku tidak merubah keadaan suatu kaum, kalau kamu tidak merubah keadaanmu sendiri itu nggak bisa. Di 2856 apalagi. Kamu nggak akan memberikan petunjuk kepada orang yang kamu sayangi atau kasihi. Tapi aku akan memberi petunjuk kepada yang aku kehendaki, dan siapa yang mau. Di situ ada kata-kata siapa yang mau gitu. Nah, jadi kita sedikit memahami konteks doa ini dalam bentuk yang namanya realistis gitu. Sehingga nanti kita akan mengerti. Saya akan mengawali dari sini dulu ya, Ibu dan Bapak. Jadi ini saya biasanya dari awal opening ke ending, ini saya mau balik dari ending ke opening gitu. Supaya agak sedikit alurnya berbeda gitu ya. Oke, teman-teman Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah, nomor satu, semua apapun yang ingin kita lakukan dalam hidup itu, berdoa itu pada dasarnya apa sih? Ingin melakukan yang namanya perubahan, pasti. Ingat ya, manusia berubah itu karena ketidaknyamanannya. Ketidaknyamanan itu bisa diartikan sebagai masalah. Jadi masalah datang membuat tidak nyaman, kata kuncinya supaya jadi move on. Jadi semua masalah dalam hidup kita sebetulnya trigger kita untuk berubah. Jadi orang yang nggak punya masalah nggak akan berubah. Jadi ibu bapak yang dengar ini, yang hidupnya banyak masalah, bersyukur. Kenapa? Banyak kesempatan untuk berubah gitu. Karena kalau udah nggak nyaman, mau suka nggak suka, pasti pengen berubah. Gitu ya. Jadi ini ada titik nolnya. Titik nolnya adalah ketidaknyamanan. Jadi adanya ketidaknyamanan, karena kalau nyaman terus udah pengennya gini terus gitu. Dan kecenderungan kita tuh susah menerima hukum kedinamisan. Ya, teman-teman anyway saya mau mengulang dulu ya satu ayat di Al-Baqarah 186 supaya clear, supaya kita lebih ngerti lagi gitu. Supaya nanti kita lebih menyadari lagi esensinya. Saya ulang ya sedikit ya di Al-Baqarah 186. Ini tuh ayat-ayat yang berkaitan sama Ramadan sih sebenarnya.
Jadi 185-nya ngomongin Ramadan, 186-nya ngomongin qorib, ngomongin kedekatan, dan ini bicara tentang doa lah di sini gitu. Ya, kita selami ini dulu pelan-pelan nih. Auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa iza salaka ibadi, jadi ketika ada hamba-hamba abdi yang bertanya, Anifa ini korib. Jadi korib, koribun itu artinya close, dekat sekali gitu. Kayaknya saya udah nggak harus ngejelasin ya Allah itu dekat gitu, karena Allah maha meliputi. Ya, jadi kalau masih kita serahkan segala sesuatu kepada yang di atas, nah berarti dia belum bermusyahadah, namanya belum syahadat gitu. Karena kalau udah bermusyahadah, kalau udah bersaksi, ya tidak ada yang paling jauh, tidak ada yang paling dekat, tidak mungkin kita menjauh dari Allah itu sendiri lah, gitu intinya. Oke, kita udah bahas ini di episode-episode sebelumnya. Nah, di sini ada kalimat, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku adalah dekat. Ini ada salah satu cerita bahwa kenapa ayat ini turun, karena Nabi Muhammad pada saat itu sedang melewati suatu perkampungan, ada orang teriak-teriak doanya gitu. Diteriak kencang-kencang gitu. Ya kalau sekarang tuh pakai toa lah gitu intinya. Seakan-akan makin kencangnya suara, makin didengar sama Tuhan gitu. Ya, makin teriakannya tinggi, makin didengar sama Tuhan. Padahal kedekatannya Allah itu bukan dari suaramu, itu bukan dari tempatmu adanya di mana, karena nggak ada sih sebenarnya tempat yang mustajabah khusus tuh nggak ada sih sebenarnya. Tapi dari sikap hatimu dan keselarasan frekuensi kesadaranmu. Itu yang jauh lebih dalam sebetulnya. Oke, makanya di sini dibilang, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwa aku ini adalah dekat. Jadi bukan teriakanmu, tapi sikap hati dan kesadaran gitu. Nah, di sini ada kalimat yang menarik. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Kalimatnya bukan aku mengabulkan permohonan orang yang memohon, bukan. Tapi yang berdoa gitu. Artinya, aku akan menghadirkan ketika ada orang yang mengundangku. Karena doa itu artinya juga mengundang salah satunya. Apabila ia memohon kepadaku, berarti segala bentuk apapun ada yang namanya bentuk awal dari perilaku undangannya harus ada dulu gitu. Jadi kalau bahasanya tuh harus ada kreativitinya dari kita gitu. Inisiatif lah bahasanya gitu. Oke? Nah, di sini ada kalimat, maka hendaklah mereka memenuhi segala perintahku. Nah, di sini ada kalimat menarik nih. Memenuhi segala perintah. Untuk sebagian besar orang, begitu dengar kata-kata perintah, ini langsung kaitannya ke sholat, puasa, umroh, haji, ke situ aja. Nggak salah sih. Makanya jawaban abadi ketika ditanya takwa, pasti jawabannya tuh rata-rata menjalankan perintah, menjauhi larangan. Gitu aja. Tetapi setelah kita mengerti maksud perintah ini tuh apa sih sebetulnya? Oke? Nah, kita bicara dulu nih. Dalam perspektif Allah yang berbicara masalah perintah, perintah itu kaitannya sama sistem. Maka perintah yang berkaitan sama sistem sesuai dengan surat An-Nas, ini berkaitan dengan robnya Allah gitu. Makanya Robul Alamin atau Kul A'udzubi Robbinas itu selalu di awal. Kenapa? Kaitan Rob ini kaitannya dengan kehendak yang bentuknya adalah hukum gitu intinya. Jelas ya? Jadi kalau kita mau bicara seseorang yang ibadah kepada Allah, maaf nih, rajin sholat 5 waktu belum tentu ibadah. Makanya ibadah dan sholat diiftitah dipisah. Inna sholati wa nusuki. Sholatku dan ibadahku. Kenapa orang yang gerak raga 5 kali sehari dalam bentuk ritual sholat belum tentu menghambakan diri kepada Allah gitu. Kenapa? Karena pusat penghambaan seseorang kepada Allah jelas dia mengikuti hukumnya Allah gitu. Sebagai Allah adalah Robul Alamin. Ya, dapat ya sampai sini ya. Jadi kalau sekarang kita ngomong tentang perintah, larangan, coba lebih luas gitu. Apakah sholatku menyelaraskan aku dengan hukum Allah? Apakah puasaku menyelaraskan aku dengan hukum Allah? Maka
Orang yang selaras dengan hukum Allah disebut orang yang takwa, gitu intinya. Makanya mau semua apapun ritual mulai syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, umroh, kurban, semuanya. Ini adalah jembatan menuju kepada takwa. Salah satu contoh kalimat dalam konteks puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tatakun. Jadi orang yang takwa adalah orang yang selaras dengan hukum Allah, gitu intinya. Ya, jadi rajin ritual belum tentu selaras dengan hukum Allah. Hukum Allah sering kita sebut sebagai sunatullah. Nah, sunatullah ini berkaitan dengan robul alam, alam itu kesemestaan, maka konteks dari hukum yang sejati adalah hukum semesta, hukum Allah, hukum yang tidak bisa kita tolak, itulah yang hukum yang disebut dengan yang namanya hukum universal, disebut hukum semesta gitu. Robul alamin ada di sini. Nah, kita udah bahas nih. Jadi teman-teman ibu bapak mohon maaf nih. Mau agamanya apa, mazhabnya apa, kitabnya apa, nggak bisa ngelawan hukum yang namanya konsekuensi. Nggak bisa. Mau agamanya apa, nanam cabai, ya keluar cabai. Mau mazhabnya apa, pegang api, ya panas. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan konteks yang namanya konsekuensi gitu. Jadi semuanya nggak bisa lepas dari hukum alam, hukum semesta alam ini gitu. Makanya rahmatan lil alamin. Jadi semua ritual jalan untuk selaras dengan yang namanya hukum semesta. Makanya ada 3 poin nih. Ada Allah, ada nas sesama, dan ada alam. Dan tiga-tiganya ini perlu untuk yang namanya selaras. Tiga-tiganya selaras inilah yang disebut tauhid, esa, satu kesatuan yang tidak bisa terpisah gitu. Ya, jelas ya teman-teman ibu bapak ya. Makanya ada hablum minallah, hablum minanas, hablum minal alam. Ini nggak bisa lepas tiga-tiganya. Allah nanti disebut metakosmos, manusia disebut mikrokosmos, dan sorry ini saya belum balikin ya, bentar punten. Satu lagi deh tanggung ke 41 ayat 53 dulu ya. Mumpung masih di Quran. Nih, makanya di 41 ayat 53 tuh ada kalimat gini. Sanurihim ayatina fil afak fil anfus gitu. Jadi kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi, afak, dan pada diri mereka sendiri, anfus gitu. Maka Allah sebagai metakosmos, kita sebagai mikrokosmos, alam sebagai makrokosmos, dan tiga-tiganya ini nggak bisa terpisah gitu teman-teman. Jelas ya? Jadi di awal ini yang ingin saya garis bawahi, jangan lupa, serajin-rajin kita ritual, tapi pada akhirnya kita tidak selaras dengan hukum alam, kita nggak akan selaras dengan kehidupan gitu. Makanya salah satu pemaknaan yang bisa kita pelajari, fawailul lil musolin itu adalah ketika seseorang sholat tetapi tidak selaras dengan hukum semestanya gitu. Jelas ya? Jadi nanti kita ngerti juga bahwa kata kuncinya intinya adalah bagaimana kita selaras dengan kesemestaan. Jadi perintah dan larangan ini mari kita artikan, mari kita maknai agak lebih dalam, bukan hanya urusan konteks yang namanya ritual, tapi inti sarinya adalah selaras dengan sunatullah gitu. Karena nanti doa akan selaras dengan sunatullah. Contoh nih. Orang kalau sepotong ingatnya, berdoalah, memintalah kepadaku maka aku akan kabulkan. Heeh sih, nggak salah. Tapi akan aku kabulkan ada tanda bintangnya, syarat dan ketentuan berlaku. Apa syarat dan ketentuan berlaku? Ikuti semua perintahku, ikutin dong hukum aku. Nah, pertanyaannya, teman-teman suara saya masih oke? Cek one, cek, cek, cek. Bentar, bentar, bentar. Aman ya? Ntar kayak double nih. Sekedap, bentar, punten, punten. Oh aman,
Sip, sip. Makasih. Hatur nuhun. Oke, lanjut ya. Oke, nah jadi sekarang yuk kita lebih dalamin lagi teman-teman. Mau gimana ya bahasanya ya? Sadari kalau diri udah ibadah bukan karena udah sholat gitu. Udah puasa, bukan, bukan. Tapi sholat puasa umroh haji ini menyelaraskan aku dengan hukum semesta nggak gitu intinya. Ya kan hukum semesta itu ada hukum kesatuan ilahi, oneness, ada hukum tabur tuai, ada hukum sebab akibat, ada hukum berpasangan, ada hukum vibrasi, frekuensi, banyak lah gitu ya. Ini nanti kita akan bahas satu-satu gitu. Tapi poinnya adalah yang paling gampang dan sederhana adalah satu konsekuensi aja. Tabur tuai misalnya, ya. Karena contoh nih, saya kasih contoh yang tadi saya mau lanjutin. Contoh nih. Misalnya saya lahir, terus langsung dikasih keyakinan sama ibu saya. Jadi ingat ya teman-teman ya, hati-hati sama keyakinan. Ini misalkan orang tua saya, lahirlah si Abu gitu. Dah, suka nggak suka mau nggak mau, begitu kita lahir, kita langsung dikasih virus keyakinan sama ibu bapak kita gitu, yang paling dekat. Dan lingkungan sih, ya. Berarti mau nggak mau kita terinstal yang namanya belief, yang disebut dengan yang namanya keyakinan. Ingat, keyakinanmu belum tentu sesuai dengan kenyataan, belum tentu. Jadi hati-hati nih sama keyakinan. Jangan mentang-mentang lahir langsung yakin, tapi nggak sesuai dengan kenyataan nanti gitu. Akhirnya kita berkutat di keyakinan, padahal bertentangan terus sama kenyataan gitu. Ya, ibu saya ngomong, Abu kamu doa aja sama Allah kan Allah maha pemberi. Ya oke mam, doa aja sok minta. Oke, tiap hari saya nanam cabai, tapi doanya, ya Allah tumbuhkanlah durian. Dah, karena yakin, pede. Oh ya udah belum kali. Dah, besoknya gitu lagi, besoknya gitu lagi, besoknya gitu lagi. Nah kebetulan saya rada sadar, kenapa ya udah doa minta durian, bahkan saya lagi umroh juga doa di depan Ka'bah, tapi durian nggak muncul gitu. Oh, saya baru ngerti. Ternyata ada hukum tabur tuai. Kalau kamu nanamnya bibitnya cabe, ya pasti yang akan tumbuh buahnya cabe gitu. Jadi juga saya baru ngerti. Kalau hari ini saya banyak dibenci orang, jangan-jangan saya emang nanam kebencian dari kemarin gitu. Kalau saya hari ini banyak yang nggak suka, berarti jangan-jangan saya banyak menanam bibit-bibit kebencian di kemarin gitu. Oh, ternyata sehebat apapun teriakan yang tadi digambarkan di dalam Quran tadi, apabila hamba-hambamu bertanya kepadaku tentang aku, jawablah aku dekat. Mau kamu teriak seteriak apapun, tapi melawan kenyataan yang namanya hukum alam tadi, ya nggak kejadian dong gitu. Nah biasanya orang tetap yakin, tapi nggak mau ngelihat kenyataan gitu. Habis gitu doanya ngatur lagi. Habis gitu doanya tuh kayak list belanjaan bulanan gitu, banyak maunya gitu. Tapi karena itu yang diajarkan dan diberikan keyakinan sama kita merasa bahwa itu yang akan berfungsi gitu. Ya, dapat ya. Sehingga nanti kita ngerti, ya banyak dari doaku ternyata yang tidak dikabulkan oleh Allah. Nah, mulai itu berburuk sangkalah kepada Allah gitu misalnya. Langsung Allah menguji, Allah mengazab. Lah kata Allah, aku tuh bukan menguji. Aku nggak pernah menghukum kamu, tapi aku menegakkan hukumku. Kalau kamu nggak ngerti hukum aku dan kamu tidak terjadi sesuai dengan apa yang terjadi pada hukum itu, bukan kamu dihukum oleh aku, tapi kamu tidak selaras dengan hukumku. Kita berburuk sangka Allah menghukumku gitu. Akhirnya jadi ngerasa banyak dihukum sama Allah. Akhirnya jadi Allahnya jadi kayak tukang hukum gitu. Makanya aku sesuai dengan persangkaan hambaku gitu. Nih, sampai di 3182 jadi ingat ayat ini nih. Azab yang demikian itu adalah disebabkan perbuatan tanganmu sendiri. Dan bahwasannya Allah sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambanya. Gimana? Kan kita kadang-kadang nggak mau mengambil tanggung jawab gitu.
Aduh, Allah lagi memberikan hukuman kepada aku. Tapi lupa bahwa hukuman itu bukan datang dari Allah, tapi datang dari kelakuan kita gitu. Akhirnya nyalahin terus, tidak mengambil tanggung jawab, nggak berubah-berubah gitu. Jelas ya? Makanya di berapa ya, 42 ayat 30 lah misalnya. Itu menarik banget. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Jadi kalau kita mulai sadar, ya kita akan kembali juga sih gitu. Jadi kita ngerti ya bahwa kita hidup dalam hukum sunatullah, dan saat kita terjadi yang kita tidak sesuai dan tidak inginkan, bukan Allah menghukum, tapi jangan-jangan kitanya nggak tahu hukum Allah gitu. Sementara ibu bapak maaf loh ya, dalam pengajaran pendidikan agama, hukum Allah ini jarang diterangin loh. Anak langsung disuruh sholat lah, hafal bacaan lah, baca, apa hatam dan seterusnya. Tapi nggak dijelasin bahwa semua konteks ini tuh untuk selaras dengan hukum Allah gitu. Akhirnya nilai soleh, soleha, bukan kesesuaian dengan hukum, tapi rajin ritualnya. Makanya orang tua tuh jarang loh yang nanya ke anaknya, "Nah, kamu hari ini happy nggak? Kamu hari ini perasaannya gimana? Kamu hari ini memaafkan nggak? Kamu hari ini sabar nggak?" Tapi pertanyaannya, udah sholat belum? Udah, oh ya udah. Yang penting udah kelihatan 5 kali ritual, nggak peduli. Anaknya mau sesuai sama hukum kek, anaknya gimana kek, ya udah. Yang penting yang 5 kali ritualnya udah beres gitu. Saya rasa itu setengah jalan sih, gitu. Habis gitu ditularkan cara doa ibunya ke anaknya, diulang-ulang, nanti ditularin lagi gitu. Makanya teman-teman ibu bapak, siapapun yang sedang menjadi orang tua sekarang, kalau cara yang kita pakai nggak berhasil, jangan diajarin sama anak gitu. Orang kitanya aja nggak berhasil, jangan diwariskan gitu. Gitu ya. Sehingga nanti kita ngerti, oh oke. Ternyata urusannya bukan dalam konteks yang namanya ritual. Ya, jadi sekali lagi, semua bentuk keyakinan yang kita miliki perlu dipertanyakan. Yang jangan-jangan selama ini kita pakai program lama, keyakinan lama yang terus melawan kenyataan gitu. Ya, jelas ya teman-teman ibu bapak ya. Jadi nomor satu, memenuhi perintah Allah itu bukan rajin sholat. Tapi sholatmu yang membawa kepada keselarasan alam semesta. Oke? Jadi alam semesta ini punya aturannya sendiri. Kita nggak bisa ngatur. Hidup nggak sesuai dengan karepnya kita mau gitu. Nggak bisa. Makanya tadi bahasa di awal yang saya bilang, justru berdoa adalah bagaimana aku menyelaraskan dengan sumber. Nih, analogi berikutnya lagi nih. Ya, kita analogikan ada dalang, ada wayang. Dan ini paling gampang lah, supaya mudah aja. Di mana-mana juga, ya dalang ngatur wayang dong. Orang wayang nggak punya kekuasaan apapun untuk maunya gimana. Dimasukin kotak, ikut. Dimainin, ikut. Digerakin, ikut. Dimasukin lagi ke kotak, ikut. Wayang nggak punya hak komplain sebenarnya. Ya, cuman jadi lupa gitu. Waktu doa si wayang ke dalang, yang dimana posisinya bahwa dalang ngatur wayang, dia lupa dia sebagai wayang. Jadi akhirnya, wahai dalang, kalau bisa saya dimainin di awal ya, karena saya malas di akhir. Lah, terus dalang ngomong, emang yang ngatur cerita siapa sih gitu? Emang yang ngatur skenario-nya siapa? Emang kamu pembuat skenario yang paling terbaik gitu? Makanya di Al-Baqarah 216 kan ada kalimat, diwajibkan atas kamu berperang, mungkin perang itu kamu nggak suka. Boleh jadi kamu membenci yang kamu nggak suka, padahal itu baik buat kamu gitu. Karena kita ngerti ya teman-teman ibu bapak, dalam perspektif hidup, ukuran wayang itu suksesnya kaya misalnya. Tapi ukuran dalang
Suksesnya itu selamat. Beda nih. Karena kaya belum tentu selamat. Nah, wayang nyari kaya, tapi jangan-jangan lupa dari menyelamatkan, lupa dari keselamatan gitu. Paham ya? Bukan berarti nggak boleh kaya, bukan. Maksudnya, dalang akan memberikan tepat waktu, tepat guna, tepat wadah, perfect timing lah. Jatuh temponya pasti pas saja udah. Makanya ya, aduh di ayat berapa ya? Tar saya, oke 16 ayat 1 nih. Tar ini lupa kita download dulu ayatnya. Oh ya, 16 ayat 1 bener. Hmm, saya jadi ingat ayat ini nih. Telah pasti datangnya ketetapan Allah, maka janganlah kamu meminta agar disegerakan datangnya. Sekarang kan jargonnya apa? Lebih cepat, lebih baik. Ya, emang lebih cepat pasti lebih baik? Ih, belum tentu loh. Kenapa? Karena yang paling tahu takaran ukuran, ya pemilik lah gitu. Nah yang lucu, tiap hari ngomong berserah diri kepada Allah, di awal sholat ngomong inna sholati, wa nusuki, wa mayaya, wa mamati, lillahi rabbil alamin. Itu kayak khusyuk banget gitu waktu iftitah. Tapi selesai sholat, ya Allah, kalau bisa sih disegerakan. Nah gimana sih? Kontradiktif dong gitu. Padahal di satu ayat dibilang kaburo maktan indallahi antakulu malataf alun. Kamu jangan ngerjain sesuatu yang kamu jangan ngerjain sesuatu yang nggak sesuai sama ucapan kamu dong gitu. Gitu ya teman-teman ya. Jadi mari kita maknai kata sabar. Sabar adalah ketetapan dan keteguhan diri untuk menunggu waktu yang tepat. Itu namanya sabar gitu. Tapi bukan gak ngapa-ngapain, bukan. Ah sabar aja lah, tapi nggak nanam, ya nggak keluar lah. Tapi emang kecenderungan orang tuh ya, nanam gak mau, tapi pengen dapat buahnya gitu. Gimana? Pengen lebih cepat, tapi hasilnya membahayakan. Instan. Dapatnya cepat, hilangnya cepat. Misalnya. Makanya penting sekali untuk kita punya pola pikir tidak pada goals minded gitu. Bukan pada hasilnya, tapi pada prosesnya. Jelas ya teman-teman ibu bapak ya. Jadi saya ulang-ulang lagi nih. Semoga kita rada tobat untuk nggak jadi pengatur dalang gitu kira-kira ya. Agak sedikit ya udahlah, jangan banyak ngatur gitu. Karena semakin banyak nggak ngatur, semakin rendah ekspektasinya. Semakin rendah ekspektasinya, semakin bisa mengalirkan dengan kenyataan lebih mudah gitu. Ya, jelas ya. Jadi saya ulang lagi, ini remind aja tapi agak dalam-dalam sedikit gitu ya. Mudah-mudahan dapat sesuatu nih di pemanasan kita. Maka saya ulang di Ar-Baqarah 186, kalimatnya saya ulang gini. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Bukan aku mengabulkan permohonan orang yang memohon, bukan ya. Tapi aku mengabulkan permohonan orang yang mengundang, ya, mengundang. Maka hendaklah mereka memenuhi semua hukumku, gitulah kalau mau boleh pakai bahasa yang lebih gampang. Dan hendaklah beriman. Ingat, iman itu di dalamnya apa? Kesadaran dan pengetahuan. Jadi kalau iman nggak ada kesadaran dan nggak ada pengetahuan, itu bukan iman namanya, pura-pura beriman. Kalimat terakhirnya, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Karena kebenaran itu nggak bisa lepas dari hukum semesta gitu. Jadi semoga sekarang lebih ngerti sholat, puasa, umroh, haji bukan tujuan, tapi jembatan. Menuju apa? Keselarasan dengan hukumnya Allah. Disitulah Robul Alamin. Ya, jadi kalau
Satu lagi contoh nih, reminding ya. Ini diulang-ulang supaya nggak lupa. Ingat nih, misal nih. Ini Allah, ini kita nih doa sama Allah nih. Ini untuk diulang-ulang ya. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang sabar. Wah, udah. Kenapa? Karena dia tahu sabar adalah jalan untuk mati dalam keadaan husnul khotimah. Awas nih, jangan banyak, ya Allah matikanlah aku dalam keadaan husnul khotimah. Udah aja, tapi nggak sabar, nggak bisa. Karena husnul khotimah di atasnya ada tanda bintang, syarat dan ketentuan berlaku. Dan husnul khotimah bukan urusan KTP, bukan ya. Nggak ngaruh, bukan. Karena nanti kita ngerti bahwa husnul khotimah itu adalah salah satunya takwa. Takwa itu salah satunya adalah sabar. Jadi nggak sabar, nggak mungkin husnul khotimah gitu kira-kira. Doa lah sama Allah ceritanya. Ya Allah, jadikanlah aku orang sabar. Nah, responnya bukan hasil, tapi kesempatan. Ini tolong diingat baik-baik nih. Jadi kalau Allah merespon dengan kesempatan, jangan nunggu sabarnya. Berarti Allah akan memberikan kesempatan untuk jadi orang sabar. Keluarlah orang nyebelin nih. Yang nggak asik gitu kira-kira. Datang orang nyebelin ke kita. Zet gitu. Nah, begitu kita nggak ngerti, nggak beriman, nggak punya kesadaran, nggak punya pengetahuan, si orang nyebelin, komplain lagi, ya Allah, kenapa engkau memberikan azab orang yang menyebalkan? Ya elah, kata Allah, ini nggak ngerti-ngerti sih, gitu. Itu mah bukan aku mengazab, bukan. Katanya minta sabar. Nah, disitulah kita perlu ketajaman untuk membaca kesempatan. Namanya ikro, gitu. Jadi kalau kita punya membaca kesempatannya baik, ikronya oke. Ya ampun, ternyata semua yang dihadirkan ke aku kesempatan untuk selalu memiliki hubungan baik dengan Allah gitu. Ya Allah, berikanlah aku keluarga yang sakinah. Hati-hati, kan pengen tenang ya. Sekarang untuk jadi orang yang ahli tenang berarti harus siap menghadapi chaos kan. Istri marah-marah lah, suami marah-marah lah, anak ribet lah. Ya jelas kenapa kesempatan kamu untuk belajar tenang gitu. Karena tidak ada ketenangan kalau kita tidak bisa melampaui ketegangan misalnya. Ya dapat ya teman-teman ya. Jadi nanti kita akan ngerti saat kesempatan apapun yang datang ke kita, quote and quote itulah jawaban Allah gitu. Ya sekarang kan kadang-kadang suka jadi kayak ya, untuk nyeneng-nyenengin aja sih. Ya doa tuh kadang ada yang dikabulin sekarang, ada yang nanti di nanti-nanti, ada yang nanti di akhirat. Ya nggak apa-apa sih gitu. Tapi kalau ngerti ini, yang nggak gitu lagi gitu mindsetnya. Justru setiap konteks kesempatan lah jalan untuk kita mengikuti perintahnya gitu. Jadi kalau sekarang kita ketemu masalah, orang yang menyebalkan, ingat Allah lagi ngerob aku gitu. Ngerob tuh apa? Mendidik supaya kamu terdidik gitu. Karena kita kan lagi di pendidikan hidup. Setiap jam adalah jam pelajaran, setiap tempat adalah tempat belajar. Siapapun yang datang, guru, pendidik gitu. Ya, jadi jangan heran nih. Kalau kita ketemu apapun udah punya mindset robul alamin, udah. Disitulah kita belajar sabar tuh. Ya, jelas ya. Dan nanti kita ngerti yang datang ke kita tergantung yang kita undang. Jangan salah. Berarti kalau di sininya banyak tanaman-tanaman kebencian, ya udah jelas. Di sini banyak tanaman-tanaman kejulidan, ya udah jelas gitu. Ingat tabur tuai gitu. Kalau hari ini banyak cacian, berarti kemarin ya menabur cacian gitu. Yang lucu pengen manas, pengen rasanya manis, tapi tiap hari makan cabe, kan aneh ya gitu. Nggak sadar lagi makannya. Ya, dapat ya teman-teman ibu bapak ya. Nah, jadi berdasarkan ini, saya mau kembali kepada konteks yang hari ini adalah changing. Teman-teman ibu bapak, udahlah.
Jangan harap ada perubahan, jangan nunggu keajaiban berubah tiba-tiba, nggak akan jadi, nggak akan ada. Udah. Saat, aduh, semoga keajaiban, nggak bisa. Keajaiban tuh bukan ditunggu, diciptakan, gitu ya. Karena semuanya ada sistemnya gitu. Jadi kita jangan kayak tebak-tebakan gitu. Aduh, mudah-mudahan. Aduh, mudah-mudahan. Kenapa? Karena nggak ngerti ilmunya. Nah, disitulah kenapa kita perlu belajar terus gitu. Oke? Jadi, nomor satu, ketidaknyamanan, suffering, penderitaan. Terima kasihlah kepada semua penderitaan dalam hidup ini. Kalau kita belum terima kasih sama penderitaan, nah udahlah, belum nyampe berarti. Kenapa? Karena penderitaan adalah undangan mendekat kepadaku. Ya saya sering ulang ya, ini belajar gini-gini, kalau orang-orang yang nggak banyak masalahnya, nggak mau belajar gini-gini Bu, Pak. Nggak banyak luka, nggak kena penyakit dulu, nggak kena ditipu dulu, nggak pisah dulu, macam-macam lah gitu, disakiti apa, baru mau belajar gini-gini gitu. Makanya saya nggak pernah bosan bilang bahwa pada akhirnya kita akan sangat berterima kasih kepada orang yang paling kita benci dalam hidup ini. Kenapa? Karena mereka yang mengundang kita ke kelas level ini. Oke? Dan saat kita sudah merubah kebencian menjadi welas asih, itu good start dalam berdoa nanti. Nanti kita ngerti. Ya, nanti kita akan paham itu. Karena tanpa siapapun yang kita anggap menyebalkan, menyakitkan, kita nggak akan nyari jawaban untuk bertumbuh dan belajar gitu. Oke, muncullah ide, pertanyaan. Ide itu kira-kira hadir dalam keadaan kita tenang atau kalut. Kitanya lagi mutmainah atau penuh amarah. Kan nggak mungkin ide datang lagi chaos, nggak mungkin. Nggak bisa gitu. Ya, karena pemikiran, idea itu nggak mungkin ada di kondisi-kondisi frekuensi tingkat rendah. Jadi jangan lupa nih, karena doa itu mengundang, tergantung kita ada di level mana saat kita terkoneksi atau doa. Pertanyaan, kalau kita minta, kira-kira kitanya lagi kekurangan atau kelebihan? Kurang. Berarti kalau doanya minta, kita lagi ada di wilayah kekurangan. Maka banyak minta yang dihadirkan kekurangan terus-terusan gitu. Ya Allah, kalau sebaiknya, ya Allah, kalau lagi kurang aja. Ingat, hubungan ini bukan kata-kata, bukan format baca. Ingat ya teman-teman, saya ulang-ulang lagi nih. Bedain antara berdoa dan baca doa. Beda tuh. Makanya kalau kita peminta-minta, berarti kita lagi tidak berkelimpahan. Lagi kurang gitu. Berarti ketika kita lagi minta, frekuensinya di kekurangan, berarti yang datang juga akan kekurangan terus-menerus gitu. Makanya memelas, merasa kurang, merendahkan dirinya, diulang-ulang gitu terus, diulang-ulang gitu terus. Padahal tanpa sadar dia lagi mengundang kekurangan juga gitu. Ya, dapat ya. Makanya urusannya bukan minta sebetulnya. Karena begitu ada ingin salah satunya, merasa kekurangan, kita akan ada pada frekuensi yang rendah gitu intinya.
Maka sekali lagi, doa intisarinya pada sikap hati. Jadi level terkoneksi sama Allah, setidaknya, ya ayat Tuhan nafsul mutmainah, wahai jiwa yang tenang. Tenang dulu, santai, rileks, baru terhubung. Lagi rusuh, nggak enak, marah-marah, wah mengumpat. Ya Allah, sebaiknya nih tetangganya. Wah udah selesai aja. Dah tuh jadi ngedoain jelek gitu misalnya. Ya apapun lah ya. Mau jelek, mau buruk, doanya bukan ke orang lain kan. Tapi ke diri sendiri gitu. Oke ya teman-teman ya. Nah kenapa kita perlu ngerti ini? Satu, level-level amarah dan lawamah, ini saya nggak bosan-bosan. Ini adalah level yang frekuensinya rendah gitu. Makanya kan gimana ya? Konteksnya tuh kenapa sih Nabi Muhammad tuh sampai bilang, tertolaklah amal seseorang kalau kamu tidak berbasmalah gitu. Ini kadang-kadang langsung apa namanya? Langsung diterjemahkan, oh, segala sesuatu eh, berbasmalah tuh bismillah gitu. Nah, ini saya zoom ya. Punten. Nah, segini ya, cukup ya. Gimana sih? Ah, gini. Oke. Kenapa sih Nabi Muhammad selalu bilang gini? Tertolaklah amal seseorang kalau kamu tidak berbasmalah. Nah, coba teman-teman ibu bapak ya jangan diartikan mau minum bismillah glek minum. Bukan gitu sih sebenarnya, bukan. Mau makan bismillah gitu. Ya kadang-kadang mau ngegosip juga bismillah dulu lagi. Bismillah terus ngegosip itu ya jangan ya. Tuh aneh-aneh aja gitu. Karena kebiasaan latah bismillah, jadi dia mau ngegosip bismillah, kita bismillah dulu. Baru tahu nggak? Nah, jadi ngegosip gitu. Nah, kan sebenarnya bukan gitu sih poinnya. Tetapi biasakanlah dalam melakukan sesuatu ada dalam frekuensi Rahman dan Rahim. Seenggaknya Rahman dan Rahim itu kan cinta, bahagia dan damai. Ini ada di sini nih maksudnya. Ini frekuensi tinggi ini di sini. Jadi berbasmalah tuh bukan ngomong basmalah, tapi kita melampaui dulu frekuensi-frekuensi merasa diri tidak berharga, menyalahkan eksternal, tidak ada harapan, putus asa, nyesel terus masa lalu, khawatir, melekat keinginan tertentu, benci dan menghina. Wah, udah teman-teman. Ini kalau kita langganan ada di 175 ke bawah nih, udah aja. Ya, udah aja. Makanya kira-kira lagi ada di 175 ke bawah, mending jangan ngapa-ngapain dulu. Mending diam aja dulu. Tenangin diri dulu. Kalau bisa jangan ngomong dulu. Apalagi mengambil keputusan. Udah aja. Karena saat di 175 ke bawah mengambil keputusan, pasti lagi di bawah netralitas gitu. Chaos. Makanya seenggaknya, ya kalau kita mau bicara dalam konteks Bismillahirrohmanirrohim, 500 lah. Berarti kan perasaanmu itulah yang menjadi doa sebenarnya. Your feeling is your prayer kalau kata Greg Braden. Bukan kata-katanya. Kata-katanya sih ngomong Robana Atina. Tapi hatinya tuh, aduh gimana ya ini di sini gitu. Robana Atina yang sama, tapi yang satu di level 175 ke bawah, yang satu di level 500. Beda pasti outputnya. Ya, paham ya teman-teman ibu bapak ya. Jadi wah keren lah pokoknya kalau kita ngomongin statementnya Nabi Muhammad bahwa berbasmalahlah kalau kamu mau ngapa-ngapain. Kenapa? Supaya kita at least ada di hijau nih. Mutmainah nih. 8927 kalau di Qur'annya.
Ya Tuhan nafsul mutmainah. Ini level-level surga lah di sini gitu. Surga tuh state of feeling ya, jangan lupa bukan tempat, bukan. Mau ada di hotel Presiden Suite, tapi kitanya lagi ada di level 20-30, tetap aja neraka gitu. Ya, dapat ya. Nah, artinya ide itu akan hadir at least kita melatih. Ingat ya kata kuncinya, latihan. Kenapa? Ada di level 200 ke atas ini nggak diberikan oleh Allah, enggak. Tapi dilatih. Jadi ini bukan yang di given, bukan barang given yang diberikan, bukan. Tapi sesuatu yang kita latih sebagai skill gitu. Jadi kalau maaf ya, kalau emang terlatihnya marah, benci, udah kita akan terlatih di level merah terus gitu. Jadi emang ada orang yang tipikalnya terlatih di dalam neraka terus gitu. Oh udah ngerasa keurang terus, ngerasa gimana, aku mah gimana, nah udah aja. Makanya semua berbicara dalam konteks yang namanya mindset. Makanya di bukunya Rich Dad Poor Dad, kenapa orang miskin tetap melahirkan miskin, kebanyakan, orang kaya tetap melahirkan kaya. Kenapa? Karena yang diinstalnya itu state of mind biasanya, program. Kalau lahir dari orang tua yang udahlah nak, kamu tuh bisa apa sih? Kamu kan cuman, udahlah nak, udahlah, udahlah. Udah kita lagi nginstal putus asa nih 50. Udah program dasar si anak 50 tuh. Ya dan bukan berarti nggak bisa berubah, bukan. Sip ya. Makanya kenapa saya cerewet diulang-ulang ngomongin ketakwaan. Satu, jangan pelit. Jangan pelit itu tuh ngelatih ke atas loh. Dua, menahan amarah. Nih, ngelatih lagi. Tiga, memaafkan. Karena orang yang memaafkan pasti dia mau berpikirnya lebih dalam. Long term. Pengertiannya tinggi. Nah, kalau udah di level pengertiannya dalam, understandingnya dalam, la'alakum ta'kilun kalau bahasa Quran ini 12 ayat 2 gitu. Naik nih ke 6 ayat 54, 6 ayat 12, 1 ayat 1. Itu cuman ngomongin tentang kata Allah, aku adalah cinta gitu. Aku adalah Rahman Rahim itu gitu. Selaraskan dengan frekuensiku. Hadirkan dirimu dalam penuh dengan cinta gitu. Maka saat ada di 500 terhubung udah. Jelas ya teman-teman ibu bapak ya. Jadi alih-alih kita sibuk doa baca apa, mending sekarang scanning. Kita lagi ada di frekuensi mana gitu. Karena bacaannya apapun, ya kan Allah masa sih nggak ngerti bahasa kita sih gitu. Kan di 30 ayat 22 tuh, habis 1 ayat setelah ayat undangan, Allah di situ ada statement bahwa semua bahasa adalah bahasa ciptaanku gitu. Berarti kan bukan urusan bahasanya, tapi balik ke sikap hati gitu. Jadi sikap hatimu menentukan doamu, keterhubunganmu gitu. Jelas ya, dan doa yang paling indah tuh cuma satu sih teman-teman ibu bapak. Alhamdulillah, beres gitu. Terima kasih ya Allah, dah gitu. Karena nanti ngerti. Meskipun kita memang masih perlu katakanlah ya, untuk melakukan self motivating. Ya Allah, ini itu, oke lah nggak apa-apa. Tapi pada akhirnya doa yang terbaik itu aku menerima sih gitu. Ya, bukan permintaan ngatur gitu, bukan mau-mau, bukan sih pada akhirnya loh ya. Dan ini urusannya sama habits sebetulnya. Oke ya, teman-teman ya. Oke, nah jadi saya balik lagi dulu ke tabel yang tadi. Ini kita nggak cepet-cepet nggak apa-apa ya. Part by part, tapi dalam nancep gitu. Dan membuka sesuatu gitu.
Dah tuh, once idenya hadir dalam kemutmainahan, thought pasti berubah. Berdoa adalah merubah pikiranmu, merubah perasaanmu, merubah emosimu. Maka, kalau kamu berpikir sama, maka kamu akan memilih hal yang sama. Memilih hal yang sama, hasilnya pasti sama. Artinya apa? Jangan berharap hasilnya beda kalau pikirannya sama gitu. Kan kata Einstein, orang gila. Orang gila adalah orang yang melakukan hal yang sama diulang-ulang, tapi berharap hasilnya beda. Cara didiknya sama, cara ngomongnya sama, pengen anaknya lebih soleh, nggak bisa lah gitu. Misalnya. Nah kadang-kadang verbal doa pengen berubah, tapi nggak mau ngerubah yang namanya manas gitu. Manas tuh PPE ya, pikiran, perasaan, emosi, jiwa lah, nafs. Makanya idea itu akan men-trigger thought dan feeling, pikiran dan perasaan, itu melakukan yang namanya perubahan sehingga menciptakan planning. Nah, jangan lupa, planning itu biasanya cuma ada di pikiran tapi tidak terrealisasikan, jadinya wacana. Senin hidup baru, iya oke. Udah direncanain nih. Tapi ingat, habits itu lebih kuat dari keinginan. Karena habits itu terlatih seumur hidup gitu. Maka planning lah nanti yang akan membentuk perilaku yang namanya kebiasaan baru. That's it. Dah, ini nih. Ini rata-rata sampai nomor 4 ini udah mulai ganti planning nih. Kenapa? Baru habits 2 hari. Aduh, udah nggak cocok nih. Contoh, orang diet nih. Mau nge-gym. Oke, hidup baru. Harus turun berat badan. Sehat, mau berubah. Oke, Senin mulai. Dah. Begitu hari Senin pagi, mikir, alah minggu depan juga masih Senin. Diundur 1 minggu gitu. Nggak jadi. Sampai kontrak gymnya setahun gak pernah dipakai sekalipun baru mulai sadar, ya ampun belum kepake ya satu pun gitu. Nah mulai itu. Kenapa? Kebanyakan planning sih gitu. Di riset, olahraga yang terbaik, A, B, C, wah dihitung. Kayaknya ini nggak cocok, kayaknya ini nggak cocok. Sampai 10 kali riset, sampai setahun gak beres-beres. Akhirnya apa? Nggak ngerjain. Jadi aja ditanya, jadi olahraga yang terbaik yang mana? Simpel, olahraga yang disempatkan. Udah, banyak planning, nggak jadi kejadian gitu. Ya, inilah kenapa antara plan sama habits nggak bisa lepas. Kenapa? Karena, aduh Bu, Pak, kenapa sih Quran diulang-ulang sok? Quran diulang-ulang itu buat making habits gitu sebetulnya. Kenapa? Karena kaitannya tuh repetisi. Contoh, aduh berapa ya? 1854 ya. Oke, nih baru ingat. Contoh nih. Dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulangi bagi manusia dalam Al-Quran ini bermacam-macam perumpamaan. Diulang-ulang perumpamaan. Tapi emang sih ya. Dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Nah gitu tuh kerjaannya. Diulang-ulang aja nggak berubah, apalagi enggak gitu. Ini contoh lah ya, kalau saya mengawali modul-modul awal Al-Quran gitu. Itu sering ngomong tentang Quran itu mudah atau susah sih? Ini jadi ingat 54 ayat 17. Walakot yasarnal Qur'ana li zikri fahal mudakir. Di 54 ayat 17 tuh ada kalimat gini loh. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Satu. Ini 54 ayat 17 nih ya. Tolong diingat-ingat. Sekarang kita loncat ke dua-duanya. 54 ayat 22. Walakot yasarnal Qur'ana li zikri fahal mudakir. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Dua. Ini yang hataman belum tentu tahu loh ada ayat ini diulang-ulang. 32 nih diulang lagi.
Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Ini 3 kali masih kamu ngomong susah, bahkan di 40-nya diulang lagi. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Buset dah, ini udah diulang-ulang nggak ngerti-ngerti juga. Berarti permasalahannya bukan di Qurannya gitu. Ya dapat ya. Makanya ada buku yang namanya Atomic Habits ya teman-teman ibu bapak. Start with small things. Udah jangan jangan terlalu grande banget gitu, gimana banget. Udah start dari small steps aja. Tapi diulang-ulang gitu. Oke? Nah, baru nomor 6 ini disebut sumastakomu, kalau dalam bahasa Arab disebut istiqomah. Ingat ya, istiqomah itu grafiknya gini nih. Naik. Satu, dua, tiga. Pelan-pelan. Tapi grafiknya tuh ginilah kira-kira. Nah, baru kita merubah yang namanya lifestyle. Jelas ya? Baru adanya perubahan. Jadi kalau doa cuman ngomong doang nih, Robbana atina fidunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pikiran perasaan yang nggak berubah, ya boro-boro ada perubahan gitu aja terus. Jadi SPD gitu, spesialis pembaca doa, doa bunyi mulu, tapi nggak ada perubahan. Kenapa? Karena stepnya nggak dilakukan gitu. Yang akhirnya ujungnya nggak terkabul, langsung Allah menguji aku lah, gimana sih gitu. Oke ya, teman-teman ya. Aduh, ini tuh udah 2122 aja ya. Saya rasa nggak apa-apa ya, kita bagi jadi 3 lah, nanti satu lagi. Karena nanti di yang ketiga kita akan bicara tentang konteks si overthinking yang membuat doa tidak terkabul. Wah, itu judulnya clickbait banget gitu. Dan yang nanti kita akan bahas adalah bagaimana perubahan dari creative emotion dan survival emotion, dan konteks dari perubahan-perubahan itu mau gimana gitu. Sehingga nanti kita akan ngerti bahwa sekali lagi doamu itu kaitannya dengan perasaanmu, bukan kata-katanya. Jadi sebisa mungkin bukan masalah hanya hafal, yang apa bagus sih, hafal-hafal bagus sih. Tapi kata kuncinya adalah bagaimana kita mau melatih state dari emotion kita, state dari frekuensi kita, state apa namanya, level dari, ya itu tadi, kita mau kebanyakan di amarah kah, di lawamah kah, di mulhamah kah, di mutmainah dan seterusnya. That's your choice, itulah pilihanmu gitu. Oke teman-teman, dan semoga dengan pemahaman ini kita jadi nggak terlalu banyak ngeluh, bukan ngatur-ngatur, tapi tingkat penerimaan kehidupan dan menyadari bahwa setiap apapun yang terjadi pada kita adalah konsekuensi. Hatur nuhun, saya kembalikan dulu ke Kang Yodi. Mangga Kang. Ya, Alhamdulillah, turun Abu. Ini sudah berapa ya, 100 partisipan ya Kang? Kita ini 100, cuman 100 ya? Iya Kang, mentok. Oh ya udah, pantesan banyak yang kenapa nggak bisa masuk, tapi Iya. ya udah. Tadi dia juga kelempar, sempat kelempar sebentar, susah masuk. Alhamdulillah bisa masuk lagi nih. Ya Bapak Ibu, silakan. Ini banyak peserta, pastinya banyak pertanyaan. Tidak akan banyak panjang lebar. Jadi silakan langsung saja. Kak Abu ya ke pertanyaan. Mau nggak Kang, silakan. tadi tuh ada pertanyaan bagus Kang, tadi masuk ke DM saya. Gimana sih cara untuk kita menaikkan frekuensi? Satu, teman-teman, ini straight, apa yang paling mudah aja. Belajar untuk jeda dulu dalam mau menentukan, memilih, dan mau bertindak itu dulu. Ini yang paling gampang untuk dilatih hari-hari aja. Begitu kita mau nge-WhatsApp seseorang, mau komen, coba biasain abis ditulis, baca sekali lagi aja. Sebelum klik enter, post, baca sekali lagi aja. Dah, itu cara yang paling sederhana. Jadi untuk melatih supaya kita tidak terjebak dalam otomatisasi gitu. Ya, jadi tadi ada yang DM, sekali lagi teman-teman, kalau kita mau ngapa-ngapain, pause dulu coba. Diem dulu, hening dulu, karena dalam diem dan hening, gejolak jiwa atau gejolak manas kita nggak lagi gini gitu. Lagi gini, lagi santai.
Nah, itu biasanya dengernya lebih jelas, lihatnya lebih jelas, memutuskan lebih jelas. Artinya kita lagi melatih fokus. Saat kita melatih fokus lebih baik, keputusan lebih baik. Ya, bagaimana menyikapi ketidakadilan? Ya, ketidakadilan tuh nomor satu ya diterima. Pada dasarnya hidup itu nggak ada yang adil sih. Karena adil itu relatif. Tapi sadari dulu bahwa apapun yang terjadi pada diri kita, itu pasti datang dari konteks yang namanya konsekuensi. At least ketika itu terjadi pada diri kita, waktu itu kita memilih untuk terlibat dalam itu. Dan orang kadang-kadang mau terlibat tapi tidak mau menerima konsekuensinya. Gitu. Miskin kaya itu anugerah Allah apa usaha kita? Lah kalau tadi kita ngerti 13 ayat 11 bahwa nggak akan ada perubahan kalau kita tidak ada usaha di situ. Gitu. Jadi itu semuanya konteksnya kerjasama. Dan miskin atau kaya itu ukurannya apa? Gitu ya. Ukurannya tuh apa? Dan ukuran miskin kaya itu relatif gitu. Gitu intinya. Benar sejak kapan dunia itu harus adil ya. Keadilan itu eh, relatif ya. Jadi kalau sekarang gak adil ya gitu, tar dulu. Eh, Bukan masalah nggak adil, jangan-jangan nggak sesuai dengan keinginanku gitu misalnya. Gitu ya. Jadi belajarlah untuk menerima konsekuensi dalam konteks relativitas. Nanti nanti ada satu sesi dua dua kali ya untuk kita bicara tentang hukum semesta sih gitu. Oke. Oh iya, nih ada lagi nih DM. Jadi doa yang terbaik apa ya? Gini, sok mau doanya A, mau doanya B, terserah sih. Ya, ini mah nggak bicara tentang yang terbaik atau yang nggak terbaik. Tapi yang tadi kita udah bahas, kata kuncinya bukan bacaannya, bukan kata-katanya. Kalau doa dihitung dari bacaannya, kasihan orang yang bisu, nggak bisa ngomong. Misalnya, apapun yang kita ucapkan dari mulut, sekali lagi, kata kuncinya adalah sikap hati kita, frekuensinya ada di level apa gitu. Itu saya rasa yang perlu untuk kita selalu, apa namanya, latih dan sadari gitu. Kang, bagaimana cara sederhana berterima kasih, bersyukur, berdoa tanpa ada perasaan manipulatif? Jujur, seapa adanya aja gitu. Karena ketika kita jujur dengan perasaan kita, ya nggak ada manipulatif di situ gitu. Karena saat kita jujur dengan perasaan dan apa yang terjadi dan diterima kenyataan yang ada, ya di situ kita lagi ada di titik penerimaan gitu. Jadi kata kuncinya adalah penerimaan. Latihan hariannya mas saya nggak pernah bosan ya teman-teman. Berhenti jadi orang pelit, banyak nolong, kontrol emosi. Udah diulang-ulang nih si takwa-takwa ini tuh tiga ini tuh kayak yang sederhana, memang sederhana sih kalimatnya, tapi big impact banget gitu. Terutama yang nomor tiga sih, belajar memaafkan. Udah deh. Saat kita ahli dalam memaafkan, saat kita dalam konteks di mana kita ahli dalam ya istilahnya memaafkan itu kan berarti kan ada penerimaan dulu gitu. Maka konteksnya itu akan lebih mudah untuk naik ke frekuensi yang lebih tinggi gitu. Dan saya rasa teman-teman yang relate dengan apapun konteks ini pasti pernah ngerasain kok bahwa ternyata dengan banyak ucapan doa apa nggak kejadian juga gitu. Gitu ya. Dan ini relate dengan keseharian gitu. Bagaimana mengetahui sesuatu itu baik menurut Allah? Yang paling penting adalah apa yang kejadian itu pasti itu adalah baik menurut Allah. Apa yang kejadian gitu. Apapun yang terjadi itu pasti decision yang terjadi, yang terbaik. Makanya dalam hidup nggak ada keputusan yang salah. Apapun yang diputuskan dan terjadi, that's it. Gitu. Itu adalah stage di mana langkah kita untuk terus belajar, belajar konsisten lah tadi bahasanya gitu. Gitu ya. Makanya belajar untuk tidak apa ya, menyesali keputusan. Tahu gitu dulu udahlah, nggak bisa diapa-apain juga ya. Orang udah diputuskan, tinggal sekarang nerima konsekuensinya gitu. Kalau pakai bahasa Sanskrit itu disebut karma. Karma itu action, hukum perilaku, hukum tarik menarik, hukum tabur tuai, dan hukum konsekuensi gitu. Jadi semuanya dalam satu kesatuan yang nggak bisa terpisah gitu. Silakan Bu Anca. Malam Kang Abu, terima kasih Mas Yodi.
kan ada doa, orang selalu bilang ada doa yang mustajab. Berarti kan ada doa yang tidak mustajab. Nah, mustajab itu bagaimana, Kang Abu? Dan yang tidak mustajab itu bagaimana? Sedangkan saya ini akhir-akhir ini, ya setelah saya belajar lah sama Kang Abu, saya itu kadang ya takut, tapi ya, ya maksudnya sering kejadian gitu ya. Beberapa hari yang lalu tanggal 8 Agustus itu kan mertua saya meninggal ya Kang Abu. Nah, pada saat kan saya itu dekat dengan mertua laki-laki, karena saya dulu kan 16 tahun ya kumpul dengan keluarga mertua, ibu mertua saya. Nah, pada saat saya itu mau tengok itu ada aja kesibukan. Nah, terus tiba-tiba saya itu ngajak menantu saya yang di Jogja, karena kebetulan dia dokter ya, jadi supaya nanti saya lihat dari segi medisnya gitu. Nah, dalam perjalanan itu Kang Abu, sampai di Madiun, saya itu bau bunga lama banget gitu ya. Terus saya itu spontan gini, sebentar Pak, saya lagi di Madiun, saya itu bilang gitu. Terus saya nyampe di Mojokerto, ada lagi. Nah, ternyata kondisi almarhum mertua saya itu memang kalau dari sisi medis itu leukositnya itu udah naik kata menantu saya. Dan ini saya terus bilang nggak usah dibawa ke rumah sakit karena nanti pada akhirnya akan ditaruh di ICU, dimasuki alat-alat gitu ya. Nah, setelah saya ini belajar dari Kang Abu dari dialog positif sampai sekarang ya, saya belajar terus seperti yang Kang Abu bilang. Saya udah mulai melepaskan dan justru setelah saya melepaskan itu semua itu kayak saya dikasih petunjuk sama Allah gitu Kang Abu. Nah, terus saya terbesik ini tadi, kok seret gitu, doa mustajab dan tidak mustajab. Nah, itu gimana Kang Abu? Terima kasih Kang Abu. Makasih Mas Yodi. Makasih Bu Anca. Nah, gini Bu, mustajabah itu kan dalam bahasa yang sederhananya kan yang akan terkabul atau terjadi gitu ya. Diijabah lah bahasa yang sering kita dengar. Nah, kita kembali ke poin tabel ini. Kalau boleh pakai bahasa yang lebih sederhana, mustajabah itu bukan tempat, bukan bacaan, tapi balik lagi Bu, sikap hati kita ada di mana gitu. Karena yang akan terjadi pada kenyataan kita akan menarik dari resonansi konteks yang namanya frekuensi ini. Jadi doa di dalam konteks rasa putus asa, yang tadi tuh, saat kita minta, berarti kita lagi dalam keadaan kekurangan. Maka yang datang kekurangan terus malah gitu. Justru ketika kita merasa cukup, nah ini ada satu ya, ini mungkin akan kita bahas detail di pertemuan yang akan datang. Gini teman-teman, kan kalau kita bicara bahwa semua itu tergantung dari feeling ya, dari rasa, dari frekuensi. Tubuh kita ini merespon baik dengan kejadian nyata eksternal ataupun yang ada dalam pikiran atau dalam konteks yang namanya memori gitu. Jadi ada satu statement begini, kalau kamu menginginkan sesuatu, meskipun sesuatu itu belum terjadi, tapi seakan-akan sudah terjadi supaya frekuensi kitanya naik gitu. Makanya ada kata-kata fake it until you make it gitu. Jadi rasain aja ketika itu udah kejadian, itu udah oke. Memang belum ada barangnya, belum ada kejadiannya, tapi setidaknya itu nanti bahasanya Joe Dispenza itu disebut elevated emotion. Emosinya naik nih. Jadi kalau kita emosinya naik dalam konteks yang namanya creative emotion, di mana ada penuh gratitude dengan kebersyukuran, love, joy, inspiration, peace, wholeness, merasa utuh, trust. Wah ini deh, ini adalah yang konteks yang ketika kita oke, nah ini akan berbicara dalam konteks yang namanya nanti menarik realitas lah dalam tanda petik. Nah jadi kalau mau pakai bahasa ini, mustajabah itu bukan tempat dan bacaannya, tapi kita lagi ada di level atas, frekuensi atas atau lagi ada di frekuensi rendah, itu aja sih. Dan ingat saat kita minta,
Saat kita kekurangan, berarti kita lagi ada di level bawah gitu. Jadi sebisa mungkin doa justru jangan minta. Yang sementara sekarang semua doa tuh semuanya minta gitu. Nah ini memang paradoks sih. Gitu Bu. Nah teman-teman kalau mau dicoba, coba deh jangan banyak minta. Coba dirasain deh. Gitu. Ya, dibuktiin lah gitu kira-kira. Gitu Bu Anca. Nuhun. Kang cukup ya? Aman ya Kang? Siap, aman Kang. Soalnya ini kelihatannya wajah-wajahnya udah paham langsung gitulah kira-kira ya. Iya tadi kan yang disampaikan Akang kan ada perubahan itu karena hadirnya ketidaknyamanan ya Kang ya. Bener Kang. Iya. Kalau Kang Tapi Yodi justru nyaman mah nggak akan berubah ya. iya, tapi justru Kang ini anehnya gitu, bukan aneh atau apa ya? Kebiasaan umumnya Kang, ketidaknyamanan itu malah dalam doa malah ingin terhindar dari hal itu kan. Terus masalahnya nggak bisa, udah kejadian ya. Ya kan Gimana mau ya, terhindar sesuatu yang kita udah di dalamnya gitu. iya. Kan rada aneh sih. Tapi ya nggak apa-apa sih Kang. Yang aneh mah banyak Kang, nggak apa-apa. Ya, ya tuh kamu kalau begitu mah alhamdulillah terima kasih banyak nih untuk malam ini. Berarti ada part ketiga ya Kang ya? Ada part ketiga. Siap. Baik, untuk malam ini Kang, closing statement biasa langsung ditutup Kang, enggak silakan Kang. Oke teman-teman, terima kasih. Closing statement saya malam hari ini adalah bagaimana kita merubah diri dengan bagaimana kita menambah pengetahuan, bagaimana kita memperbaiki dengan melatih emosi kita, dan bagaimana kita terus ingin bertumbuh. Dan yang paling pasti, yuk kita belajar satu aja, jangan banyak mengeluh. Hatur nuhun, semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.